Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sabata syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Pemirsa sekalian, jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dan senantiasa seharusnya kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, ya, dalam rangka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, yang telah menurunkan keteraman dan ketenangan dalam hidup kita, dan juga Allah berikan iman kepada kita, ya, yang tentunya tidak ada nikmat yang mulia yang Allah berikan kepada kita semua kecuali nikmat iman, ya. Kalau nikmat harta, ya, adalah bagian daripada, ya, tambahan dari nikmat, ya, yang kita berharap senantiasa juga Allah berikan nikmat harta. Tapi harta itu kalau tidak dilandasi dengan iman, ya, percuma. Ya, tapi kalau iman, ya, sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, lalu harta Allah berikan, lalu kita landasi lagi harta itu dengan keimanan, artinya kita gunakan sesuai dengan keimanan kita, maka insya Allah nikmat yang akan terus diberikan oleh Allah tidak akan berhenti, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat pula. Itulah yang seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan, ya, kita sampaikan kepada Nabi kita, teladan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikutnya. Ya, tentunya kita pun berharap, ya, dan juga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti, meneladani Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan berharap pula untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan, ya, pembahasan kita tentang abjadiyah amaliyah Ramadan, panduan ilmu dan amal di bulan Ramadan sesuai abjad. Kita masuk pada bagian yang ke-6 atau huruf yang ke-6 dari huruf abjadiyah atau huruf hijaiyah, yaitu huruf H, ya. Nah, huruf H ini adalah huruf pertama dari kata hifzun, ya. Hafazo yahfazu atau hafizo yahfazu, ya, artinya menjaga, menghafal istilahnya kan. Tapi ini yang dimaksud dalam menjaga. Lalu dinyatakan dengan kalimat yang kedua yaitu al-jawarih. Artinya di sini dalam huruf H ini awal dari kata hifzun lalu dilanjutkan dengan kalimat keduanya al-jawarih. Artinya adalah atau kelengkapnya adalah hifzu al-jawarih. Menjaga anggota tubuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, hendaknya kita senantiasa menjaga anggota tubuh kita. Apakah lisan kita, apakah mata kita, apakah tangan kita, apakah kaki kita, bahkan sampai hati kita. Kita jaga dengan sebaik-baiknya agar ibadah yang kita laksanakan menjadi sempurna, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan derajat takwa. Hakikatnya ibadah puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum di siang hari. Bukan sekedar al-imsaku minat ta'ami wasyarab wa minal hawa, ya kan? Bukan sekedar menahan haus, menahan lapar, menahan tidak makan, menahan tidak minum, atau menahan hawa nafsu, ya. Atau misalnya menahan kalau yang, ya, suami istri kan, menahan syahwat, ya kan? Dari melakukan hubungan di siang hari, bukan itu, ya. Tapi hakikatnya lebih dalam lagi adalah bagaimana kita menjaga anggota tubuh ini, jangan sampai anggota tubuh ini merusak pahala ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari. Mungkin perkataan, ya, apakah dengan perkataan dusta, perkataan bohong,
mencela, mencaci, ya, mengejek orang yang sesungguhnya itu merupakan merupakan aib, ya, atau menjadi perusak dari pahala ibadah puasa. Atau mungkin mata, ya, yang melihat, ya, sesuatu yang diharamkan, atau tangan yang usil, gitu kan, yang tidak ada alasan sama sekali mukul orang, atau kaki juga, ya, mungkin kalau ada apakah binatang ditendang, ya, ini kan kalau dilakukan saat dia berpuasa bisa jadi amal ibadah puasanya tidak akan diterima. Ya, istilahnya kan ada ibadah itu pelaksananya dengan 3 bentuk, ya. Yang ketiga-tiganya harus senantiasa kita lakukan. Ya, pertama puasa sesuai syariat, ya. Puasa sesuai tarekat atau thariqah, dan puasa juga sesuai hakikat. Ya, artinya bahwa puasa itu harus senantiasa sesuai dengan syariat Allah, ya. Yaitu kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Ya, puasa itu kan tidak diwajibkan kecuali di bulan Ramadan, ya. Ini syariat, ya, kita harus laksanakan. Sebagaimana kita puasa salat kita juga lakukan sesuai dengan syariat. Salat zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, dan subuh kapan, ya. Atau pelaksananya berapa rakaat, ya. Misalkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini syariat. Ketentuan dari waktu dan juga jumlah. Begitu juga dengan puasa. Puasa syariat adalah kita lakukan di bulan Ramadan, ya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, yang kedua adalah tarekat, artinya tata cara yang telah diajarkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala atau juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana salat kan Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini tarekatnya atau caranya sesuai dengan keinginan apa kehendak yang telah ditetapkan atau telah disyariatkan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita puasa di awal Ramadan, nanti kita akhir di akhir Ramadan. Ini syariat tarekat, ya, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu juga yang hakikat, ya, hakikat itu artinya tidak sekedar puasa yang kita lakukan sesuai dengan syariat dan juga tarekat, tapi bagaimana mendalami apa-apa yang bisa menyebabkan puasa itu batal. Walaupun secara zahir tidak batal, tapi secara hakikat batal. Ini diantaranya adalah dengan hifzul jawarih, menjaga anggota tubuh. Di mana dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi fi hajatin min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta lalu dia melakukannya, maka Allah tidak membutuhkan darinya di saat meninggalkan makan dan minum. Nauzubillah, ya. Jangan sampai ini terjadi, ya. Ya, di antara kita, ya, yang kita sudah bersusah payah berpuasa dari pagi sampai sore, dari beduk subuh sampai beduk maghrib, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah puasa. Mungkin cara kewajiban gugur, ya. Kita sudah melakukan puasa, ya. Artinya selesai memang tugas kita, ya, menjalankan puasa, ya. Cara syariat namanya kan. Telah selesai kita melaksanakan ibadah puasa, ya, dari beduk subuh sampai beduk maghrib, atau dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Selesai, memang tidak ada kewajiban, akhirnya kita, ya, menggantinya, ya. Tapi apakah diterima atau tidak, wallahu alam. Nah, ini nanti ketentuannya adalah bagaimana kita, apakah mampu menjaga jawarih kita ini, anggota tubuh kita, dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita. Ya, makanya ini sangat penting sekali kita pahami hifzul jawarih, kita menjaga anggota tubuh agar anggota tubuh kita ini, ya, senantiasa kita jaga, ya, lalu berhasil kita, ya, untuk mendapatkan nilai ibadah puasa secara sempurna, ya. Ya. Wa idza shoma yauma ahadikum, ya, falam yarfus wala yaskhab, ya, ya. Maka barang siapa yang suatu hari berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan juga jangan berteriak, ya, atau mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Ya, tentunya kita berharap ini semua bisa kita jaga, ya, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, ya, tentunya kita juga mohon kepada Allah, ya, agar kita bisa terlindungi diri kita, ya,
agar apa yang bisa menyebabkan nilai ibadah kita berkurang itu bisa kita hindari ya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita atas usaha yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.